Halo guys, gabung lagi dengan gue Fajar di my channel Marky Pau. Wow, 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 wow. Oke, video kali ini gue akan memberikan sebuah kisah inspiratif kepada kalian semua guys. Sebenarnya, apakah kalian bertanya-tanya? Kamu nanya, Bagaimana simbol semangka menjadi representasi solidaritas bagi Palestina? Nah, gue akan membuat kalian terkejut nih guys. Dimana gue akan mengajak kalian semua menjalani sebuah perjalanan yang luar biasa dari logo semangka ini guys. Dan signifikasi bagi rakyat Palestina. Oke, kita lanjut kisah awal simbol semangka ini ya guys. Check this out. Kisah berawal dimulai pada tahun 1960 guys. Penggunaan semangka sebagai simbol gerakan masyarakat Palestina, di mana pada saat itu pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina selama perang 6 hari dengan Mesir, Suriah, dan Yordania yang berlangsung pada tahun 1967. Pengibaran bendera Palestina sendiri dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme warga Palestina dan Arab guys. Oleh karena itu, pemerintah Israel melarang simbol dan gambar bendera Palestina di mana-mana. Tapi masyarakat Palestina tidak tinggal diam guys. Mereka berinisiatif menggunakan semangka sebagai simbol Palestina. Nah, yang menjadi pertanyaan nih guys, kenapa mesti semangka? Kan masih banyak bentuk yang lain ya, seperti bunga atau benda yang lain. Nah, kali ini gue akan menelusuri semuanya nih guys. Nah, setelah gue telusuri nih guys, ternyata kenapa dipilih bentuk buah semangka? Karena semangka ini memiliki unsur warna yang sesuai dengan bendera Palestina. Dan saat semangka dibelah guys, unsur warna merah terdapat dalam daging semangkanya dan kulitnya yang berwarna hijau, putih, serta bijinya yang berwarna hitam guys. Dan tumbuhan buah semangka ini juga banyak kita temukan di daerah Palestina maupun Timur Tengah guys. Bahkan guys, tidak hanya pelarangan pengibaran bendera Palestina, lalu ada juga pengakuan dari seorang seniman pelukis asal Palestina yang bernama Sulaiman Mansur. Dia mengatakan kepada The National pada tahun 2021, di mana bahkan tentara Israel sendiri pada tahun 1990 juga menutup di 79 galeri di Ramallah yang pada saat itu sedang menampilkan karyanya dan karya seniman lainnya. Tidak hanya itu guys, ternyata Israel juga mengatakan kepada seniman Palestina bahwa mengecat bendera Palestina pasti dilarang guys. Dan bukan hanya itu, unsur warna yang ada di bendera pun juga pasti dilarang. Nah, salah satu seniman nih guys yang bernama Isam sempat bertanya guys kepada petugas atau tentara Israel pada saat itu. Dia bilang bagaimana kalau dia membuat bunga yang berwarna merah, hijau, dan putih, apakah tetap akan disita? Kan ya, ternyata petugas itu dengan ekspresi marah, dia menjawab, pasti saya akan sita. Nah, bahkan jika ada yang mengecat semangka pun tetap akan disita oleh petugas tersebut. Namun tidak lama larangan tersebut baru dicabut guys pada tahun 1993 sebagaimana bagian dari perjanjian Oslo, di mana isi dari perjanjian itu adalah mencakup pengakuan timbal balik Israel dan organisasi pembebasan Palestina. Dan ini merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel dan Palestina guys, yang telah berlangsung dalam beberapa dekade. Dan bendera tersebut dianggap mewakili otoritas Palestina yang akan mengelola jalur Gaza dan tepi barat. Di mana pada saat itu, di jalur Gaza, para pemuda pernah ditangkap oleh tentara Israel guys. Dikarenakan pemuda tersebut membawa irisan semangka yang menunjukkan warna merah, hitam, dan hijau yang khas dengan bendera Palestina guys. Ini sih guys, udah kebangetan banget ya fobianya. Sampai-sampai orang bawa potongan semangka aja sampai ditangkap guys. Apakah sudah sefobia ini tentara Israel sama warna bendera Palestina? Kemudian guys, pada tahun 2007, yang lebih tepatnya setelah peristiwa Intifada kedua. Nah, kalau kalian belum pernah tahu nih peristiwa Intifada kedua, kalian bisa nih lihat di channel gue sebelumnya ya guys. Dan selanjutnya pada saat itu, ada seorang seniman Palestina bernama Khalid Horani memperkenalkan karya seninya yaitu Kisah Semangka sebagai kontribusi untuk sebuah bukunya yang berjudul Subjective Atlas of Palestine. Lalu pada tahun 2013, dia mencetak salah satu karya yang dan beri nama The Color of the Palestine Flag, yang dimana gambar semangkanya sampai saat ini dijadikan simbol perjuangan rakyat Palestina di seluruh dunia.
Dan hal ini menginspirasi banyak seniman lain seperti Sarah Hattahed, Sami Bukhari, Ayat Mobaiden, dan Besan Arafat. Di mana untuk mencapai ekspresi artistik dengan menggunakan simbol semangka sebagai sarana untuk mengekspresikan solidaritas terhadap Palestina. Dan Hurani ini berkata kepada surat kabar Washington Post yang isinya bahwa seni terkadang bisa lebih bersifat politis guys daripada politik itu sendiri. Kemudian penggunaan semangka sebagai simbol perjuangan rakyat Palestina muncul kembali guys pada tahun 2021, di mana pada saat itu menyusul keputusan pengadilan Israel bahwa keluarga Palestina yang tinggal di wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur akan diusir dari rumah mereka untuk dijadikan pemukiman warga Israel. Waduh, semakin semena-mena ya Israel ya guys. Semakin kesini guys, tepatnya pada bulan Januari 2023 nih, Menteri Keamanan Nasional Israel yang bernama Itamar Ben-Gvir memberikan mandat atau wewenang kepada pihak berwajib, yaitu polisi guys ya, untuk menarik dan menyita seluruh bendera Palestina yang bertebaran di luar sana. Nah, dengan terjadi hal itu guys, diikuti pada pemilihan suara pada bulan Juni 2023 mengenai rancangan undang-undang yang melarang orang mengibarkan bendera Palestina di lembaga-lembaga yang didanai oleh negara, termasuk juga universitas. Namun guys, kelompok komunitas organisasi Arab yang bernama Zazim meluncurkan aksi kampanye untuk memprotes penangkapan dan penyitaan bendera Palestina dengan melakukan aksinya, yaitu gambar semangka yang dipampang di 16 taksi yang beroperasi di Tel Aviv dengan tulisan "Ini bukan bendera Palestina", di mana mereka menyampaikan pesan kepada pemerintah yang isinya, "Kami akan selalu menemukan cara untuk menghindari larangan yang tidak masuk akal, dan kami tidak akan berhenti memperjuangkan kebebasan berekspresi dan demokrasi." Pesan Direktur Zazim Reluka Ganea. Sejak invasi itu dimulai, banyak penulis, aktivis, jurnalis, pembuat film, dan penggiat media sosial di seluruh dunia merasakan bahwa postingan hashtag bertuliskan "Bebaskan Palestina" atau "Saya mendukung Palestina" diperlakukan berbeda dengan postingan mereka yang lain, di mana mereka yakin dengan postingan atau pesan-pesan dukungan terhadap warga sipil Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel dilarang oleh platform media sosial. Dengan adanya larangan ini nih guys, seluruh platform media sosial secara aktif menyensor akun dan mengurangi jangkauan postingan dan konten tertentu guys. Yaitu salah satu cara untuk memblokade informasi X ini, pengguna media sosial seperti Instagram maupun Facebook sudah mulai menggunakan emoji semangka di nama pengguna, cerita, dan postingan yang menggantikan Palestina guys. Dan ada juga nih pengakuan dari Sarah Jamil, yaitu dosen India Valley School dan desain grafis, di mana mereka mengalami hal yang serupa pada akun Instagramnya yang terus terkena shadow ban hingga membuat mereka marah dan frustasi. Namun, dengan berbagai upaya, Jamil membuat karya seni seputar simbol perlawanan dan dipostingnya di Instagram, sehingga tidak mengherankan ia mendapatkan ribuan penayangan. Nah, mengutip dari perkataan sang desainer nih guys, ternyata orang-orang akan selalu menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya masing-masing guys, dimana sejauh ini mereka tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, mereka menghubungkan masalah ini melalui tindakan kecil seperti ini guys. Jadi guys, media sosial adalah medan pertempuran saat ini guys, dimana dengan banyaknya orang yang mencoba memperjuangkan Palestina secara online. Dengan gerakan tersebut guys, mereka mencoba menyebarkan kesadaran dan menjaga gerakan ini tetap hidup dengan cara yang terbaik guys. Salah satunya dengan mengadopsi semangka sebagai simbol harapan bagi warga Palestina. Oke guys, sekian dulu sebuah kisah inspiratif ini dapat membangun pemikiran kita nih guys, bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar di era digitalisasi saat ini. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan centang loncengnya agar semakin berkembangnya channel ini. Tetap peace, love, and see you. Bye-bye.